Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3612-3614. Puncak Roh Darah. Julius gelisah sejak dia membantai semua orang di Lembah Roh Darah. Apalagi belum lama ini, dia terlihat merasa gugup, seolah sedang dimata-matai. Julius melambai, dan seorang tetua segera berlari mendekat. Ketika Lembah Roh Darah dibantai, apakah pemandangannya sudah dibersihkan? Apakah semua auranya telah dihilangkan? Julius sedikit mengernyit. Master Sekte, semuanya telah ditangani. Sudah berhari-hari. Jika ada petunjuk tentang itu, Seymour pasti sudah menemukannya sejak lama, bisik tetua. Itu bagus. Julius mengangguk, lalu melanjutkan, saya ingin Anda bertanya tentang Dev, pernahkah Anda mendengarnya? Saya sudah bertanya, Dev itu tampaknya telah muncul di 5 sekte besar, dan kemudian pergi lagi. Dia dicegat oleh 2 bersaudara dari keluarga Hu dalam perjalanan, dan juga dikejar oleh ratusan biksu dari lebih dari selusin sekte, besar dan kecil. Tetapi karena beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja dari suku binatang buas tiba tepat waktu, mereka menyelamatkan Dev, dan keberadaan Dev tidak diketahui kemudian. Tapi Dev sepertinya selalu bersama Seymour dari Lembah Roh Darah sepanjang waktu. Saya pikir dia seharusnya berada di Lembah Roh Darah sekarang. Tetua itu menjawab dengan hati-hati. Lembah Roh Darah telah hancur. Apa gunanya tinggal di Lembah Roh Darah? Namun, kakak laki-lakiku sangat beruntung karena dia bisa membiarkan Dev mengikutinya. Saat ini, jika Dev diberikan kepada aliansi penyegelan iblis, itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Aliansi penyegelan iblis akan memberikan dedikasi selama ratusan tahun. Mata Julius penuh dengan rasa iri. Master Sekte, banyak keluarga sekte sekarang ingin menangkap Dev, apakah kita juga? Tetua itu memberi isyarat untuk menyeka lehernya. Jika Dev benar-benar berada di Lembah Roh Darah, itu akan mudah ditangani. Aku bisa berbicara dengan kakak laki-lakiku. Bagaimanapun, aliansi penyegelan iblis akan memberikan dedikasi selama ratusan tahun. Aku tidak percaya dia tidak serakah. Julius sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi sedih. Master Sekte, apakah Anda ingin saya menghubungi Seymour, untuk mengetahui apakah Dev bersamanya? Penatua bertanya. Tidak perlu, kumpulkan beberapa orang, kita akan pergi ke Lembah Roh Darah secara langsung dan kita akan mengetahuinya. Julius melambaikan tangannya dan berkata. Karena pembantaiannya di Lembah Roh Darah belum terungkap, tidak perlu terlalu khawatir. Saat ini, Seymour, hantu tua Gunung Iblis dan Dev dengan cepat menuju ke arah Puncak Roh Darah. Lembah Roh Darah dan Puncak Roh Darah tidak berjauhan. Anda hanya perlu melewati puncak gunung untuk sampai ke sana. Tuan Chen, sekarang aliansi penyegelan iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk Anda, Puncak Roh Darah pasti juga mendapat kabar tentang itu. Jadi jika Anda pergi bersama kami ke Puncak Roh Darah seperti ini, mungkin Julius akan mengincarmu. Menurutku, kamu harus mengubah penampilanmu dan menyembunyikan auramu, agar Julius tidak mengenalimu. Kata hantu tua Gunung Iblis kepada Dev. Bagaimanapun, Dev sekarang dianggap sebagai selebriti. Dia mungkin dikenali dan diburu kemanapun dia pergi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Dev harus mengubah penampilannya. Dev sekarang punya teknik pernafasan tiruan, jadi mengubah penampilannya adalah hal yang paling mudah. Tuan Chen, menurut saya Tuan Hantu Tua benar. Anda harus mengubah penampilan Anda. Adik laki-laki saya serakah. Jika dia tahu aliansi penyegelan iblis mengeluarkan perintah untuk membunuhmu, dia pasti akan mengambil tindakan. Seymour juga membujuk Dev. Iya. Ketika Dev mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian menggunakan teknik menakjubkan untuk mengubah dirinya menjadi pria paruh baya berusia awal 30-an. Sebagian aura dari tubuhnya juga disembunyikan, sepertinya hanya memiliki kekuatan di alam tubuh komposit. Sekilas, itu benar-benar biasa. Meskipun tidak dapat menahan deteksi pihak lain, jika Anda telah melakukan kontak dengan Dev, Anda dapat menemukannya hanya dengan mendeteksi nafas, tapi jarang bisa membodohinya. Untuk orang yang belum pernah bertemu Dev sebelumnya masih berguna. Melihat penampilan Dev setelah transformasi, Seymour mengangguk, lalu dengan cepat berjalan menuju Puncak Roh Darah. Tepat ketika Julius hendak membawa orang ke Lembah Roh Darah, seorang murid tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Master Sekte, Seymour ada di sini dan telah tiba di luar pintu, kata murid itu dengan panik. Setelah mendengar bahwa Seymour datang atas inisiatifnya sendiri,
Julius langsung menjadi sedikit panik. Sejak dia meninggalkan lembah roh darah dan mendirikan puncak roh darah, Seymour belum pernah ke puncak roh darah sekalipun. Tapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk menemukannya, yang membuat Cheng Jiahai merasa sedikit khawatir. Kemungkinan besar pihak lain sudah mengetahui tentang pembantaian mereka di lembah roh darah. Berapa banyak orang yang datang? Julius bertanya. 3 orang, jawab murid itu. Setelah mendengar ketiga orang itu, Julius diam-diam menghela nafas lega, lalu berkata, undang mereka masuk. Master Sekte, Seymour ada di sini untuk mengajukan pertanyaan dan pertanggungjawaban, kan? Tanya seorang tetua. Tenang saja, dia hanya datang dengan 3 orang, bagaimana dia bisa meminta pertanggungjawaban? Jika dia benar-benar tahu bahwa akulah yang bertanggung jawab atas pembantaian di lembah roh darah, maka aku akan membuatnya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Kata Julius dengan niat membunuh di matanya. Bagaimanapun, lembah roh darah juga merupakan tempat di mana Julius belajar di bawah bimbingan gurunya, tetapi sekarang dia secara langsung menghancurkan lembah roh darah. Kejahatan ini pasti akan ditertawakan oleh semua orang. Oleh karena itu, Julius tidak boleh membiarkan masalah ini menyebar. Julius sedang duduk di kursi utama dan tercengang saat melihat Seymour berjalan ke aula bersama hantu tua Gunung Iblis dan Dev. Dia awalnya mengira Seymour akan membawa Lilian dan Dustin. Saya tidak menyangka itu adalah orang lain. Terutama hantu tua Gunung Iblis, ketika Julius melihatnya, tanpa disadari dia sedikit ketakutan. Julius mengalihkan perhatiannya ke Dev, meliriknya sebentar, dan kemudian menjauh. Seorang kultivator di alam tubuh komposit tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Kakak, aku tidak tahu mengapa kamu datang ke tempatku tiba-tiba. Ada apa? Julius bertanya pada Seymour. Seymour memandang ke arah Julius dan bertanya langsung tanpa berbelit-belit, murid-muridku dari lembah roh darah dibantai dan tidak ada seorang pun yang hidup. Apakah kamu yang melakukan itu? Apa? Julius tiba-tiba berdiri dan berkata, wajah terkejut. Tetapi saat ini, dia sudah panik. Dia tidak menyangka Seymour akan begitu terus terang. Namun, sepertinya Seymour hanya menebak-nebak, jadi Julius berpura-pura terkejut. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Lembah roh darah dibantai dan tidak ada seorang pun yang masih hidup. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana kamu bisa mencurigaiku? Meskipun aku membencimu, tapi aku sangat mencintai lembah roh darah, aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Lembah roh darah adalah akarku. Jika aku melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada babi atau anjing, aku akan ditertawakan sampai mati. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jika aku mengetahui siapa yang berani menyerang lembah roh darah, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Julius dengan wajah marah, menamparkan dan menghancurkan meja di depannya. Melihat Julius seperti itu, Seymour sama sekali tidak tahu. Lagi pula, dia tidak ingin percaya bahwa Julius akan melakukan ini. Sebagai saudara, bagaimana Julius bisa melakukan hal seperti itu? Dev melihat sandiwara luar biasa Julius dengan cibiran di wajahnya. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Sayang sekali jika tidak bertindak. Seymour melirik ke arah Dev dan melihat bahwa Dev tidak berbicara, jadi dia bertanya kepada Julius, kamu benar-benar tidak melakukan ini. Kakak, bagaimana aku bisa melakukan hal buruk seperti itu? Jika aku yang melakukannya, aku rela disambar 5 petir dan mati dengan baik. Julius sebenarnya mulai bersumpah. Ketika Seymour melihat ini, dia menjadi percaya pada Julius. Adapun apa yang dikatakan Dev, mungkin itu benar-benar mimpi. Karena bukan kamu pelakunya, aku tidak akan mengganggumu. Seymour hendak meninggalkan puncak roh darah. Kakak, tunggu sebentar. Melihat Seymour pergi, Julius buru-buru mengejarnya. Apa yang kamu inginkan? Seymour memandang Julius dengan waspada. Kakak, kamu akhirnya datang ke tempatku, tetapi kamu harus membicarakan sesuatu sebelum kamu pergi. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Julius menarik Seymour dan duduk. Apa yang kamu inginkan dariku? Seymour menjawab dengan wajah datar. Bahkan jika Julius tidak melakukan apa yang terjadi di lembah roh darah, Seymour tidak akan memandang Julius. Kakak, ku dengar pria bernama Dev itu ada di lembah roh darahmu, kan? Dan sepertinya dia bersama kakak selama ini. Julius bertanya pada Seymour. Seymour memandang Julius dengan waspada dan berkata, apa yang kamu inginkan dari Tuan Chen? Kakak, apakah kamu tidak mendengar rumor? Kata Julius. Rumor apa? Seymour tahu apa yang dimaksud Julius, tapi dia bertanya dengan pura-pura tidak tahu. Aliansi penyegelan iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan kepada Dev.
Dan siapapun yang bisa membunuh Dev, atau menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegelan iblis, akan mendapatkan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Kamu tahu berapa besar sumber daya dari dedikasi aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun? Jika kita bisa mendapatkan sumber daya ini, Anda akan dapat membangun kembali lembah roh darah, dan pada saat itu, lembah roh darah akan menjadi berkali-kali lebih kuat dari sekarang. Julius berbisik kepada Seymour. Huff, kamu berani memiliki niat jahat terhadap Tuan Chen, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Hantu tua gunung iblis yang mendengarkan di samping mendengus dingin ketika dia melihat bahwa Julius juga menginginkan Dev. Julius hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi, dan hantu tua gunung iblis tidak takut sama sekali. Julius dikejutkan oleh dengusan dingin dari hantu tua gunung iblis. Bagaimanapun, reputasi hantu tua gunung iblis di kawasan gunung iblis surgawi tidaklah berlebihan. Tuan hantu tua, tidakkah kamu ingin mendapatkan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis itu? Dengan sumber daya itu, akan sangat mudah bagi kita untuk menerobos alam kesengsaraan transendensi dan naik ke alam Mahayana ketika saatnya tiba. Julius sedang menggoda hantu tua gunung iblis. Lagi pula, tidak ada biksu yang bisa menahan godaan dari dunia ini. Cuy, jangan bicara tentang menerobos ke alam Mahayana. Bahkan jika saya naik ke keabadian, saya tidak akan bisa berurusan dengan Tuan Chen. Petik 2. Hantu tua gunung iblis meludah dengan keras. Julius yang melihat situasinya dan mengabaikan hantu tua gunung iblis. Selama Seymour setuju, masalah ini akan dianggap sukses. Jika hantu tua gunung iblis tidak setuju, lalu kenapa? Mungkinkah dia yang hanya sendiri bisa menangani dua dari mereka, kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi? Kakak, menurutku kamu tidak terlalu bertele-tele, kan? Ini adalah dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan dan tidak akan datang lagi. Julius menatap Seymour, seolah-olah dia ingin melihat isi hati Seymour. Dia belum tahu bahwa Dev ada di sampingnya, menatapnya dengan mencibir. Biar ku beritahu padamu, jangankan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, bahkan jika itu adalah dedikasi 1000 tahun, aku tidak akan pernah mengkhianati Tuan Chen. Saya juga menyarankan Anda untuk tidak memiliki gagasan membunuh Tuan Chen, jika tidak, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Seymour menatap tajam ke arah Julius, lalu berdiri dan berjalan keluar. Julius tidak menyangka Seymour akan menolak begitu saja, dan dia tertegun sejenak. Tuan Lembah Luo, tunggu sebentar. Kali ini, Dev berbicara. Seymour tertegun sejenak, lalu bertanya, Tuan Cheng, ada apa? Seymour hanya ingin memanggil Dev, tetapi teringat bahwa Dev telah mengubah penampilan dan identitasnya, jadi dia segera mengubah kata-katanya. Saya memiliki sesuatu yang saya ingin Anda hargai, kata Dev dan mengeluarkan jam. Julius melihat jam di tangan Dev, matanya penuh keraguan. Seymour juga datang dan melihatnya dengan bingung. Bersambung.